Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Losa harap kita semua luar biasa baik. Nah, jumpa lagi bersama Losa El dan Losa Jerry di dalam sekolah minggu KKT Bethany Kids. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu kita hari ini, Losa mau ajak kita semua untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan Yel-Yel GKT Bethany Kids kita bersama-sama. Ayo ya, semuanya bangkit berdiri. Ayo kita semangat hari ini di dalam memuji Tuhan. GKT Bethany Kids, Allahku baik, doa yes, firman oke. Sekali lagi, GKT Bethany Kids, Allahku baik, doa yes, firman oke. Nah, luar biasa sekali. Nah, adik-adik, siapa yang pagi ini mengucap syukur kepada Tuhan? Tuhan begitu baik bagi kita. Kita bisa bangun dengan udara yang segar. Kita bisa bangun melihat matahari terbit. Kita bisa bangun mendengar kendaraan sekitar kita. Mungkin ada suara burung, suara-suara yang lain. Nah, itu semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Yuk adik-adik, Losa mau ngajak kita semua untuk bernyanyi, memuji Tuhan. Kita nyanyikan dari terbit matahari. Dari terbit matahari. Semuanya bertepuk tangan ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sama-sama katakan puji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Amin. Siapa yang kita puji adalah Tuhan. Nah, hari ini selain kita memuji Tuhan, Losa mengajak kita berdoa. Adik-adik, walaupun Losa berdoa, memimpin doa bagi adik-adik, tetapi Losa harap adik-adik juga bisa berdoa kepada Tuhan. Losa tidak melihat adik-adik apakah sikap doanya lirik kanan kiri, kemudian ganggu mungkin ada adik sebelah, ada koko di sebelah, atau lihat mama, lihat papa. Nah, tetapi ada Tuhan yang bisa melihat. Ayo adik-adik, Losa ajak kita semua untuk berdoa. Ambil sikap doa yang baik, tenangkan hati, fokuskan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Losa pimpin, silakan adik-adik berdoa ya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik bagi kami. 1 minggu lamanya Tuhan, kami sudah lewati, bahkan di dalam belajar kami, Tuhan sudah menolong kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami sukacita, bahkan juga di dalam mengerjakan akan tugas-tugas kami, akan ulangan kami, ataupun kami juga yang sudah menghadapi ujian. Terima kasih Tuhan, dan juga kami juga melihat akan papa mama, keluarga kami yang juga Tuhan pelihara dan lindungi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, adakah hari ini bangun dengan wajah sukacita? Karena ingat, waduh, hari ini hari Minggu, harinya Tuhan. Ataukah ada yang hari ini hari Minggu tapi malas-malasan, dibangunin mama, dibangunin papa, ayo bangun, ayo ibadah. Nah, ayo siapa adik-adik yang hari ini ingat langsung bangun, siap-siap, kemudian langsung beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, saja kita semuanya, walaupun kita masih di rumah beribadah online bersama-sama, tetapi tidak mengurangi akan sukacita memuji Tuhan. Nah, adik-adik yang tadinya berdiri silahkan duduk kembali. Yuk kita nyanyikan bersama-sama lagu Adalah Sukacita di Hatiku, ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi, adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, di mana kasih Tuhan? Diam di dalam hati kita. Yuk kita nyanyikan lagi lagu ini, oh sukacitaku. Tapi adik-adik harus bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan bersama dengan gerakannya, ya. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam pam, sekali lagi, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku.
Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Nah, adik-adik jangan lupa Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita yang memberikan kita sukacita. Nah, saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum nyuruh adik-adik untuk duduk. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya dalam posisi berdiri kita mau lagi memuji Tuhan. Kita katakan firman Tuhan ada di hatiku. Jadi ngajak kita semua untuk membuka Alkitab bagaimana? Ku buka Alkitab lalu ku baca. Seret seret seret. Yuk ya kita nyanyikan bersama-sama. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Seret, seret, seret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 tambah gede. Berbuah, berbuah. Sekali lagi firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 tambah gede. Berbuah, berbuah, gede lagi. Berbuah, berbuah. Ya, firman Tuhan akan disampaikan oleh host kita berikut ini. Selamat mendengarkan. Halo, shalom, selamat pagi adik-adik semua. Jumpa lagi dengan Lause Yuli hari ini. Oh ya, Lause mau nanya, gimana kabar kalian semua di rumah? Lause berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik semua ya. Sebentar lagi kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita sama-sama masuk di dalam doa. Kalian juga boleh ikutin Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan berikan kami tubuh yang sehat, sehingga kami boleh datang kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang tahu lagu Dalam Suka Duka Ku Kan Tetap Tersenyum? Coba yuk kita nyanyiin lagu ini. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Asal jangan kau ambil Tuhanku dariku, apapun yang terjadi ku kan tetap tersenyum. Kira-kira gampang gak ya? Kalau dalam setiap keadaan, baik suka, duka, senang, susah, kita bisa tetap tersenyum.
Kayaknya sih susah ya. Seperti ini nih, kalau misalnya dalam keadaan kalau dalam keadaan seperti ini, Lause yakin kalian semua pasti ya bisa tersenyum. Siapa yang gak seneng ya? Oh, lagi ulang tahun, ada hadiah, ada kue ya, kue ulang tahun yang besar. Wah, pasti kalian semua pasti dapat tersenyum sangat-sangat lebar ya. Tapi kalau keadaannya seperti gini nih, lagi apa ini? Oh, lagi sakit. Kalau lagi sakit, bisa nggak tersenyum? Waduh, jangankan tersenyum ya. Bangun tidur aja badannya mungkin pada sakit, mulutnya pahit, nggak enak makan. Ya, atau mungkin yang kayak ini nih. Apa ini? Wah, iya, mainannya rusak. Wah, lagi main-main rusak. Pasti kan jadi sedih ya. Nggak bisa main lagi. Mukanya mungkin jadi dari lagi senang-senang main tiba-tiba langsung. Wah, gitu ya. Wah, pasti susah rasanya. Tapi hari ini Lause mau ajak ya. Mau ngajak adik-adik semua ya. Kita mau belajar sama-sama dari satu orang ya. Dalam keadaan suka, duka ya. Dalam keadaan senang atau susah, orang ini bukan hanya tersenyum. Tersenyum bukan berarti begini ya adik-adik ya, kalau ketemu hehehe. Bukan seperti itu. Dia tersenyum di dalam hatinya, tapi bukan hanya tersenyum. Orang ini juga tetap berkarya bagi Tuhan. Apa sih Lause berkarya itu? Berkarya itu artinya bekerja bagi Tuhan. Seperti apa sih kisahnya? Yuk kita sama-sama dengar. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai 10 ya. Dari Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai 10. Buat adik-adik di rumah yang udah bisa baca ya, kalian bisa buka dari Alkitab kalian ya, kalian bisa baca sendiri kisahnya. Nah, buat adik-adik yang belum bisa baca, mungkin pengen tahu lagi lebih dalam ceritanya ya, kalian bisa minta tolong papa atau mama untuk membacakannya. Nah, selama beberapa minggu ini kita udah belajar dari satu tokoh. Siapa yang tahu nama tokoh itu? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat ceritanya? Iya, kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Paulus ya. Nah, Lause mau melanjutkan cerita Lause ini minggu lalu ya. Wah, waktu minggu lalu Lause ini cerita kalau Paulus ini ya dalam perjalanan menuju kota Roma. Naik apa? Paulus? Dia naik sebuah kapal ya, sebuah kapal yang besar. Nah, tapi tiba-tiba selama perjalanan ya, kapal itu dilanda oleh angin timur laut yang sangat besar. Ya, angin itu bertiup sangat-sangat kencang ya, sehingga kapal itu digoyang-goyangin. Wah, goyang sana, goyang sini ya, goyang sangat kencang ya, dan membuat semua orang yang ada di dalam kapal itu menjadi sangat-sangat ketakutan ya. Mereka berpikir, waduh, dengan kondisi kapal yang bergoyang sangat kencang bagaimana ini ya. Mereka sangat ketakutan, mereka berpikir, wah, mungkin saja mereka bisa mati dan kapal itu tenggelam. Wah, mereka sangat takut ya. Tapi Paulus menguatkan mereka ya, kalau Tuhan akan menyelamatkan mereka. Dan benar seperti kata Paulus ya, tidak ada seorang pun yang tidak selamat. Seisi kapal itu selamat. Dan akhirnya kapal itu pun mendarat di sebuah daratan. Kemudian Paulus dan orang-orang yang ada di dalam kapal itu turun ke daratan.
mereka nggak tahu sebenarnya, wah kita sampai di mana nih? Karena kapal itu kan ya sesudah diombang-ambingkan mendarat, gitu ya. Mendarat, mereka nggak tahu mereka ada di mana. Nah, waktu mereka turun dari kapal, mereka baru tahu ya kalau mereka ada di Pulau Malta ya. Jadi mereka belum sampai ke dalam perjalanan sampai ke Roma ya. Belum sampai. Nah, penduduk yang di kota Malta itu ya, di Pulau Malta itu, wah, melihat Paulus dan orang-orang itu turun dari kapal. Mereka tahu kalau Paulus dan orang-orang itu mengalami kesulitan. Kalau kapal mereka ya sempat menghadapi bahaya dan sekarang mereka selamat. Penduduk yang ada di pulau itu menyambut Paulus dan orang-orang itu dengan sangat baik ya. Mereka membuat api ya, membuat api unggun supaya Paulus dan orang-orang itu gak kedinginan karena hari mulai hujan dan cuaca mulai sangat-sangat dingin ya. Nah, waktu mulai nyalain membuat api unggun itu ya, Paulus mengambil ranting-ranting pohon ya. Jadi kalau mau bikin api ya, membuat api itu harus ada ranting-ranting pohon ditaruh ke api baru bisa apinya nyalanya besar. Waktu Paulus ngambil ranting-ranting itu tiba-tiba ada seekor ular beludak yang sangat besar menggigit tangan Paulus. Ya. Wah, orang-orang yang melihat itu sangat kaget. Waduh, Paulus digigit ular beludak lagi. Nah, ular beludak itu adalah ular ya yang mempunyai bisa ya. Bisanya itu bisa bikin mati orang ya. Jadi kalau orang digigit sama ular yang berbisa, yang beracun itu ya, orang itu pasti bisa mati. Nah, orang-orang itu berpikir kalau Paulus adalah orang yang pasti sangat jahat. Kenapa? Karena Paulus baru saja selamat dari laut. Kapalnya hampir saja tenggelam. Terus dia selamat. Tapi baru saja selamat, sekarang Paulus digigit ular yang sangat berbisa, yang sangat beracun. Mereka berpikir kalau Dewi Keadilan tidak membiarkan Paulus selamat. Tetapi Paulus dengan cepat melemparkan ular itu ke tengah-tengah api. Dan Paulus tidak merasa kenapa-napa. Dia juga tidak merasa kesakitan. Orang-orang itu menunggu. Mereka mau lihat apa yang terjadi dengan Paulus. Apakah tangannya menjadi bengkak karena digigit ular? Atau bisa-bisa tiba-tiba Paulus rebah. Mati. Mereka menunggu dan menunggu. Mereka heran. Kok Paulus gak kenapa-napa ya? Kok tangannya gak bengkak ya? Setelah menunggu-nunggu lama, mereka melihat kalau Paulus tuh gak kenapa-napa sama sekali. Tangannya gak bengkak. Dia juga gak mati. Malah orang-orang itu berpikir, jangan-jangan Paulus itu seorang dewa. Makanya dia gak kenapa-napa. Yang mereka tidak ketahui adalah kalau Paulus sebenarnya adalah orang yang takut dan percaya kepada Tuhan. Di sekitar situ ada tanah kepunyaan gubernur Pulau Malta, yaitu Gubernur Publius. Publius menyambut dengan baik Paulus dan orang-orang itu. Dia memberi mereka tinggal, dia menyediakan makanan selama 3 hari 3 malam. Pada waktu itu, papanya Publius sedang sakit. Itu sakit demam dan sakit perut. Paulus datang mendoakan papanya Publius.
Ia berdoa bagi papanya Publius dan meletakkan tangannya di atas kepala. Ia berdoa, dan sesudah Paulus berdoa, papanya Publius pun sembuh. Orang-orang itu sangat heran. Wah, luar biasa sekali. Dengan hanya berdoa, Paulus bisa menyembuhkan orang sakit. Itu juga yang didengar oleh orang-orang yang ada di sekitar. Kemudian mereka mulai membawa orang-orang sakit itu kepada Paulus, satu demi satu. Paulus mendoakan mereka dan menyembuhkan mereka. Banyak orang-orang yang sakit yang didoakan dan disembuhkan oleh Paulus. Karena tujuan Paulus hendak pergi ke kota Roma, sesudah dari Pulau Malta, mereka pun melanjutkan perjalanan kembali ke Roma. Tetapi sebelum mereka pergi, orang-orang atau penduduk-penduduk yang ada di Pulau Malta itu memberikan barang-barang yang dibutuhkan oleh Paulus dan orang-orang itu. Mereka mengantar Paulus dan orang-orang itu pergi berlayar ke kota Roma. Adik-adik, Paulus dalam keadaan susah. Ia bisa tetap bekerja, berkarya bagi Tuhan. Ia bisa tetap memuliakan nama Tuhan. Dia bisa menceritakan kasih Tuhan. Dia bisa menceritakan tentang kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Bisa nggak kalau kita belajar seperti Paulus dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, kita belajar tersenyum, mungkin bukan tersenyum di muka, tapi kita bisa tersenyum di dalam hati kita karena kita tahu ada Tuhan yang selalu bersama kita, Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan mungkin kita juga bisa belajar seperti Paulus. Kita bisa belajar untuk berkarya bagi Tuhan, memuliakan Tuhan senantiasa. Oke adik-adik, untuk ayat hafalan hari ini diambil dari Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21 berbunyi, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Filipi 1 ayat 21, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Buat adik-adik, nanti dihafalin ayatnya ya. Oke, sekarang kita mau tutup, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Walaupun singkat Tuhan, kami percaya kalau firman Tuhan begitu luar biasa. Biarlah firman yang kami dengar, boleh kami mengerti, Tuhan tanamkan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu luar biasa juga buat kami. Kami berdoa memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya kita mau yel-yel dulu ya. Ingat yel-yel kita? Tuhan baik, doa. Yes, firman. Oke. Sampai di sini ya adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye. Nah adik-adik, bagaimana firman Tuhan yang barusan kita dengar? Firman Tuhan mengajak kita suka maupun duka dalam mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Kita harus tetap melayani Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. Yuk, tidak berasa hari ini kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Nah, untuk itu sekali lagi Losa ajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Ya, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Kita kembali menyanyikan satu pujian, Hati yang Gembira Adalah Obat, ya.
Semangat ya. Tiang gembira adalah obat, seperti obat hati yang tenang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang tenang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bahkan mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, jadikan kami sebagai anak Tuhan yang selalu mengikuti, bahkan juga menghidupi akan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Meskipun kami kadang merasa sedih, merasa senang, tetapi hal itu tidak mengurangi semangat kami untuk tetap menjadi anak Tuhan Yesus. Tuhan, kami menyerahkan untuk waktu kami 1 minggu ke depan. Tuhan, Engkau yang memelihara kehidupan kami, juga menyertai kami, juga keluarga, papa, mama di dalam pekerjaan dan kesehatan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu sekolah minggu kita. Sampai bertemu minggu depan.